Bab 1942 kata-kata terakhir. Orang-orang pun terpaku, menatap dengan mata terbuka lebar, melihat bayangan besar pedang spiritual yang menusuk ke arah paviliun pustaka. Crimson Merah memandang dengan marah, berseru keras. Tidak. Charles masih ada di paviliun pustaka. Xavier telah mencapai alam surgawa, sementara Charles hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 5 puncak. Kalau serangan Xavier jatuh, bahkan bukan hanya Charles dengan kekuatan alam transenden tingkat 5 puncak, bahkan mungkin seorang kuat alam transenden tingkat 9 puncak pun akan mati di bawah bayangan pedang spiritual ini. Ding! Seketika, bayangan besar perisai tiba-tiba muncul di atas paviliun pustaka, dan menghadang bayangan pedang spiritual. Puff! Ketika bayangan pedang spiritual dan perisai bertubrukan, kekuatan menyeramkan terkumpul dan menyebar ke segala penjuru. Bayangan pedang spiritual dan perisai lenyap dalam sekejap. Duar! Semua hal di sekitar paviliun pustaka mulai meledak-ledak. Orang-orang pun membulatkan mata mereka, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Perisai tak terlihat, kata Xavier dengan gigi terkatup. Bayangan besar perisai yang tiba-tiba muncul di atas paviliun pustaka adalah perisai tak terlihat. Apa kau ingin mati? Seketika, suara penuh dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar. Sedetik kemudian, sesosok pemuda muncul di depan paviliun pustaka. Tak lama setelahnya, sesosok petua juga muncul di depan paviliun pustaka. Ketua Sekte, Tuan Yang. Crimson Merah memandangi kedua orang itu, air matanya pun tak terkendali. Itu adalah air mata kebahagiaan. Dirinya sudah siap untuk kehancuran Sekte Iblis, tapi tidak pernah terpikirkan bahwa, pada saat yang sangat penting ini, Jerry dan Carlos datang kembali bersama-sama. Carlos memandangi sekelilingnya, melihat anggota-anggota Sekte Iblis yang dipenuhi dengan darah, ia pun merasa hatinya meneteskan darah. Mereka semua adalah anggota-anggota Sekte Iblis, seharusnya menjadi yang menerima perlindungan, tapi sekarang, demi melindungi Sekte Iblis, mereka malah tewas dan mengalami luka-luka. Crimson Merah pun, aura bela dirinya sangatlah lemah, bahkan mungkin sudah hancur. Carlos tiba-tiba mengatakan, Tuan Yang, ia awalnya adalah orang Sekte Iblis, biarkan aku saja yang mengurusnya. Jerry mengatakan dengan dingin, aku akan membuatnya mati dalam penderitaan. Carlos menganggukkan kepalanya, baik. Kekuatan Charles hanya ada di alam transenden tingkat 5 puncak, sementara Xavier telah mencapai alam surgawa. Namun, jika Jerry datang sedikit terlambat, Xavier mungkin sudah membunuh Charles. Xavier harus membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Tetapi, paviliun pustaka masih terus runtuh, dan nafas panas dan kuat terus keluar dari reruntuhan paviliun pustaka. Di wajah Jerry, ada sedikit rasa khawatir. Saat mereka kembali, Carlos sudah memberitahunya tentang apa yang dialami Charles. Saat ini dirinya bisa merasakan nafas Charles di bawah reruntuhan paviliun pustaka. Kalau tidak, dirinya pasti sudah pergi untuk menyelamatkan orang. Orang-orang dari Sekte Walking God dan Sekte Poison. Setelah melihat Jerry dan Carlos kembali, wajah mereka sangat suram. Damian dan Jurik saling pandang, di mata mereka penuh dengan kengerian. Sekarang Sekte Walking God atau Sekte Poison, mereka sama sekali tak pantas untuk melawan Jerry. Perlu diingat, Juana dan Kenzo tewas di tangan Jerry. Orang-orang dari Sekte Brigon juga tampak sangat suram. Awalnya mereka pikir pertempuran hari ini merupakan pertarungan di bawah alam surgawa. Mereka Sekte Brigon adalah tokoh utama, tapi mereka tak pernah terpikirkan bahwa, bahkan ahli alam surgawa pun ikut campur. Di hadapan ahli alam surgawa, para prajurit alam surgawa seperti mereka hanyalah semut. Sekte Iblis terselamatkan. Dalam arah istana suci, Yumi senyum lega. Kame memandang ke arah Jerry dengan tatapan dalam-dalam, lalu mengatakan pada Yumi, bakat bela diri anak ini terlalu menakutkan, aku sama sekali tak dapat memahaminya, kekuatannya pasti di atas alam surgawa. Masa depan anak ini tak ada batasnya. Mendengar pujian Kame pada Jerry, Yumi dengan bangga mengatakan, dia adalah mantan suamiku. Kame membalas dengan dingin,
jangan lupa identitasmu. Mendengarnya, senyum di wajah Yumi segera hilang, ketika ia kembali menatap Jerry, ekspresinya dipenuhi dengan kompleksitas. Saat ini, Carlos sudah berada di hadapan Xavier. Xavier tak takut sama sekali, ia menatap Carlos, menggigit giginya dan berseru dengan marah, "Carlos, hari ini aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Kemudian, aku akan menghancurkan sekte iblis. Aku akan membuatmu tahu, orang yang kamu remehkan, adalah yang paling berhak untuk mewarisi posisi ketua di seluruh sekte iblis." Carlos berkata dengan dingin, "Kau benar-benar berpikir setelah mencapai alam surgawa, kau bisa menjadi tak terkalahkan. Di mataku, kau masih saja seekor semut." "Carlos!" Xavier Gao berseru kesal, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang ganas, "Jangan meremehkanku. Aku akan menunjukkan padamu bahwa aku adalah yang paling punya bakat dalam seni bela diri di sekte iblis." Duar. Saat perkataannya terdengar, sebuah aura bela diri yang kuat meledak dari dalam dirinya. Carlos berdiri diam, tapi aura bela diri dari dalam dirinya juga meledak tiba-tiba. Kedua ahli alam surgawa tahap awal yang besar itu belum bertarung, tetapi aura bela diri yang mereka pancarkan sudah membuat orang merasa sesak. "Matilah kau!" Xavier berteriak marah sambil meluncur maju dengan pedang spiritual di tangannya menuju Carlos. Carlos menghela napas dingin, berkata, "Berani berlaku berlebihan bahkan di depan Guan Gong. Aku akan menunjukkan padamu apa itu ajaran ilmu sihir yang sejati." Setelah berkata begitu, Carlos tiba-tiba melangkah maju dengan keras dan berteriak, "Tundukkan!" Dalam seketika, Xavier berada di dalam alam demoni Carlos, di mana gravitasi yang diperkuat 2 kali lipat langsung diterapkan padanya. Wajah Xavier langsung berubah besar, dia merasakan beban seperti gunung di atas bahunya, kakinya terasa seperti diisi dengan timah, tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Dia mengayunkan pedang spiritualnya ke arah Carlos sambil berteriak, "Bunuh!" Ding! Melihat pedang spiritual menuju ke arahnya, Carlos tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menekuk jari telunjuknya, dan dengan cepat melepaskan jari telunjuknya, menimbulkan suara berderak saat jari telunjuknya langsung mengenai pedang spiritual. Di tengah kejutan semua orang, pedang spiritual langsung terlepas dari tangan Xavier dan terbang keluar. Boom! Pedang spiritual terbang sejauh 10 meter dan menusuk tanah dengan keras, meninggalkan hanya gagangnya. Itu. Semua ahli yang hadir tercengang, Carlos benar-benar begitu kuat. Xavier adalah ahli alam surgawa tahap awal, tetapi serangannya dengan pedang spiritual tidak hanya tidak berhasil melukai Carlos, tetapi bahkan pedang spiritualnya dilepaskan dengan satu jari oleh Carlos. Xavier juga tercengang, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana ini mungkin? Carlos dengan dingin tertawa, "Hanya dengan menggunakan pil obat untuk cepat maju ke alam surgawa, kau bisa dianggap sebagai ahli alam surgawa yang sejati, bukan? Ahli alam surgawa yang sejati harus melewati ujian bencana surgawi, merekonstruksi tulang dan ototnya untuk dianggap sebagai ahli alam surgawa yang sesungguhnya. Meskipun kau berada di alam surgawa, tapi pondasi bela diri kau sangat lemah. Bahkan jika aku memberi kau 10 tahun lagi, kamu tetap hanya akan memiliki kekuatan awal alam surgawa. Kalau tebakanku tidak meleset, tubuhmu bahkan belum pernah menghadapi ujian bencana surgawi. Dapatkah itu disebut ujian bencana surgawi? Jangan bicara tentang ahli alam surgawa tahap awal yang sesungguhnya, bahkan ahli bela diri setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal yang memiliki pondasi bela diri yang kuat, mungkin juga bisa membunuhmu." Ucapan Carlos menusuk hati Xavier seperti pisau. Tanpa memberikan Xavier banyak waktu untuk berpikir, Carlos berkata dengan dingin, "Karena kau telah memberikan banyak kontribusi pada sekte iblis, aku akan membiarkanmu meninggalkan kata-kata terakhir, dan lalu, aku akan mengirimmu ke kematian." Bersambung. Bab 1943 Kematian Xavier Gao. Kekuatan Carlos membuat Xavier putus asa sepenuhnya. Dia tahu Carlos sangatlah kuat, namun dirinya lebih percaya diri terhadap kekuatannya sendiri. Dirinya berpikir bahwa setelah mencapai alam surgawa,
ia akan bisa menyaingi Carlos, namun tak pernah terbayangkan bahwa kesenjangan antara mereka begitu besar. Tidak terima. Xavier sangat tidak puas di dalam hatinya, ia meraih kedua kepalan tangannya dengan erat, dan dengan wajah yang sangat ganas ia mengatakan, Carlos, aku tidak terima. Saat ini aku, memang bukan lawanmu, tapi itu apa artinya? Kalau aku diberi 10 tahun lagi, tidak. Hanya butuh 1 tahun, aku pasti dapat melampaui dirimu. Carlos memandangi Xavier dengan keji, tanpa ekspresi emosi sedikit pun di matanya. Xavier sebenarnya adalah salah satu dari 4 jenderal iblis di bawah pimpinannya. Kalau dia tetap setia pada sekte iblis, ia tak akan sampai pada titik ini. Setelah beberapa saat diam, tiba-tiba Carlos menanyakan, Xavier, tahukah kau kenapa aku tidak pernah mempertimbangkan untuk memberikan posisi anak iblis kepadamu? Xavier terdiam sejenak, kemudian dengan kesal dirinya mengatakan, karena kau selalu meremehkanku, kau pikir aku tidak pantas. Kalau bukan karena kekuatanku sendiri, kau tidak akan membuatku menjadi salah satu dari 4 jenderal iblis. Carlos terlihat kecewa. Crimson Merah tidak tahan lagi dan dengan marah dia berkata, Xavier, omong kosong. Bagaimana ketua sekte bisa meremehkan dirimu? Baginya, kita semua sama, hanya saja kau telah mengkhianati sekte iblis. Xavier marah, jika bukan karena dia meremehkanku, mengapa dia tidak mempertimbangkan untuk membuatku menjadi anak iblis sekte iblis ketika kekuatanku mencapai alam transenden tingkat 9 puncak di Gunung Iblis? Dia lebih memilih membuat semut yang hanya mencapai alamat transenden tingkat 5 puncak menjadi anak iblis. Crimson Merah sangat marah, kau benar-benar bodoh. Kekuatanku sudah mencapai puncak di bawah alam surgawa, meskipun jika kau menjadi anak iblis sekte iblis, berapa lama kau bisa bertahan di sekte iblis? Bagi setiap ahli bela diri dunia sekuler, tujuan mereka adalah mencapai alam surgawa. Aku bertanya kepadamu, di antara menjadi anak iblis dan mencapai alam surgawa, kau akan memilih yang mana? Mendengar kata-kata Crimson Merah, ekspresi wajah Xavier membeku. Crimson Merah terus berteriak marah, kalau kau menjadi anak iblis, meskipun kau mewarisi posisi ketua sekte iblis, apa artinya? Bagi ahli dunia seni bela diri legendaris, ketua sekte iblis dunia sekuler bukanlah siapa-siapa. Ketua sekte tidak ingin menghambat latihan kita, dia lebih suka menghemat sumber daya latihannya untuk kita, agar kita segera mencapai alam surgawa, bukan? Kau bahkan ingin mengkhianati sekte iblis hanya untuk posisi ketua sekte dunia sekuler, apa kau pantas atasi? Pembinaan ketua sekte padamu. Xavier, kau adalah seorang pecundang yang sejati, hari ini aku kalah di tanganmu. Aku dihancurkan oleh bencana surgawi, dihancurkan karir bela diriku, tapi, kau jauh lebih rendah dariku. Crimson Merah sangat emosional, hampir saja dia berteriak. Matt dan Damon, keduanya memandangi Xavier dengan mata memerah, wajah mereka penuh kemarahan. Xavier terlihat seperti kehilangan arah, ia memandangi Carlos dan menanyakan, apa semua kata Crimson Merah itu benar? Carlos tak berkata-kata, ia memandangi Xavier dengan wajah bercampur aduk. Bagaimanapun juga, Xavier adalah orang yang ia lihat sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Sekarang, Xavier telah mengkhianati sekte iblis, melakukan sekian banyak hal yang pantas bagi sekte iblis. Meskipun Carlos tidak ingin membunuh Xavier, ia harus melakukannya. Jika tidak, dirinya tak akan bisa menjelaskan pada murid-murid sekte iblis yang telah dibunuh atau terluka oleh Xavier. Hahaha. Xavier tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit, tertawa sambil menangis, air mata mengalir dari matanya. Katak di dalam sumur, katak di dalam sumur, aku adalah katak di dalam sumur. Xavier berbicara dengan keras, pandanganku begitu sempit, hanya untuk posisi tuan rumah sekte iblis di dunia sekuler. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan terhadap sekte iblis yang telah memberiku semuanya. Aku seperti binatang. Akhirnya, dia sadar. Di antara 4 jenderal iblis sekte iblis, bakat bela diriannya adalah yang paling buruk, bahkan tidak sebanding dengan banyak orang kuat di sekte iblis. Untuk menjadi semakin kuat, ia melatih dirinya dengan gila,
hanya agar suatu hari menjadi anak iblis Sekte Iblis, menjadi ketua sekte yang dihormati oleh orang-orang Sekte Iblis. Tapi, ia lupa pada tujuan awal latihan bela diri. Setelah tertawa sepuasnya, ia tiba-tiba memandangi sekelilingnya, melihat di mana-mana murid Sekte Iblis telah terluka olehnya, bahkan ada yang dibunuhnya sendiri. Dirinya merasa sangat bersalah. Apalagi Crimson Merah, dulu ia adalah sahabatnya, tapi sekarang malah mati karena tangannya sendiri, mengakhiri karier bela dirinya. Perasaan bersalah di hatinya semakin kuat. Akhirnya, matanya jatuh pada Carlos, di antara semua orang. Dengan suara, boom, dia berlutut di tanah dengan berat. Ketua sekte, maafkan aku, maafkan semua orang di Sekte Iblis. Air mata penyesalan mengalir dari mata Xavier. Carlos penuh dengan belas kasihan, memandang Xavier. Dengan mata yang merah, tak dapat mengucapkan apa-apa. Begitu sulit baginya untuk membunuh Xavier dengan tangan miliknya sendiri. Tetapi, kesalahan yang dilakukan Xavier terlalu berat, hanya dengan kematian, dapat meredakan kemarahan orang-orang Sekte Iblis. Selamat tinggal. Xavier menatap Carlos, lalu tiba-tiba berseru. Puff. Seketika, dengan pedang spiritual di tangannya, ia menusukkan ke jantungnya dengan keras. Xavier. Crimson Merah berteriak dengan sangat sedih, air mata menetes dari matanya. Walaupun Xavier mengakhiri karir bela dirinya, mereka dulunya adalah sahabat, berlatih bela diri bersama, bertempura bersama, melindungi Sekte Iblis bersama. Namun sekarang, Xavier telah menyimpang. Matt dan Damon, keduanya dipenuhi dengan kesedihan. Banyak darah mengalir dari mulut Xavier, dan kehidupan di tubuhnya juga mulai memudar dengan cepat. Saat-saat terakhirnya, senyum lembut muncul di ujung mulutnya. Carlos melihat senyum di wajah Xavier, seolah-olah kembali ke masa lalu, ketika dirinya adalah seorang anak muda yang berlatih di bawahnya. Pada akhirnya, tanda kehidupan di tubuh Xavier pun lenyap, matanya perlahan-lahan terpejam. La telah tewas, dan orang-orang Sekte Iblis tak ada yang gembira, semuanya merasa sangat berat. Jerry melihat semuanya dengan tenang, dirinya bisa mencegah Xavier, namun ia tak melakukannya. Kalau Xavier tidak mengakhiri bencana surgawi Crimson Merah dengan tangannya sendiri, kalau dia tidak membunuh murid Sekte Iblis, masih ada kesempatan untuk kembali. Tetapi tidak ada jalan kembali. Kesalahan harus dibayar dengan harga. Sampah, hanya membuang satu pil terobosan dari keluarga Bailey. Seketika, suara yang dingin terdengar. Sedetik kemudian, seorang petua dengan rambut putih muncul di Sekte Iblis. Ketika petua itu muncul, seisi Sekte Iblis terasa seperti sedang menghadapi musuh yang kuat. Wajah Carlos sangat serius, aura bela diri yang dipancarkan lawan jauh di atasnya. Sangat jelas, lawan selalu memperhatikannya dari kejauhan, hanya saja ia tak pernah menyadarinya. Kalau tidak mau mati, kau datang dari mana, kembalilah kemana. Jerry tiba-tiba maju, menatap lawannya dengan dingin. Bersambung.